Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Kakanwil, kami hormati Pak Kaba serta seluruh pejabat dan ASN serta seluruh jamaah yang berbahagia. Bersyukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita semua, alhamdulillah kita sampai kembali di Masjid Amal Ikhlas dalam rangka menunaikan salat fardu zuhur sebagai salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan secuil mutiara hikmah tentang keberkahan. Pada suatu hari di masanya, datanglah seorang karyawan menemui Imam Syafi'i di masanya. Lalu karyawan tadi menyampaikan maksud kedatangannya kepada Imam Syafi'i. Lalu beliau sampaikan keluh kesah kehidupannya. Istrinya tidak manut, anak-anaknya suka membangkang membandel. Begitulah kisaran garis besar dari kehidupan yang dia alami. Tidak memiliki ketenangan jiwa, tidak punya rasa bahagia. Lalu hal itu diajukan di depan, duduk bersimpuh di depan Imam Syafi'i, seorang yang sudah sangat kita kenal namanya di seantero bumi Islam, bahkan di seantero bumi Allah ini. Wahai Imam Syafi'i, berilah saya pencerahan mengapa hidup saya ini gelisah, tiada rasa bahagia, anak-anak membangkang membandel, istri tidak manut, bahkan tidak menghargai. Begitulah garis besar pengaduan seorang karyawan tadi kepada Imam Syafi'i. Lalu, wahai guru, apa yang harus saya lakukan agar saya memperoleh kebahagiaan, memperoleh rasa ketenangan dan kenyamanan? Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada orang ini, Anda bekerja di mana? Saya bekerja di sebuah dunia usaha dengan gaji 5 dirham per hari. 5 dirham itu kurang lebih 27.000 sehari. Tapi untuk di masa itu 27.000 sehari itu sudah cukup besar. Lalu kata Imam Syafi'i, jika Anda memang membutuhkan nasihat dari hamba, maka mulai besok engkau temui bosmu di usaha itu, di perusahaan itu, bos di perusahaan itu, pimpinan di perusahaan itu. Lalu Anda minta pengurangan upah dari 5 dirham menjadi 4 dirham. Maka dengan kebingungan, sang karyawan tadi pulang dengan bertanya-tanya di dalam hatinya. Pada umumnya orang katanya minta upah tuh naik. Ini Pak Imam ini malah minta supaya gajinya diturunkan melalui bosnya. Tetapi karena yang menasihati ini adalah imam, maka saya manut, tunduk. Maka didatanginya lah bosnya pada suatu ketika, memohon agar gaji yang selama ini diterimanya 5 dirham, dia minta diturunkan menjadi 4 dirham. Selang beberapa waktu, kemudian sang karyawan itu tadi datang lagi kepada sang imam. Sang imam, apa yang Anda katakan belum memberikan pengaruh apapun ke dalam diri saya. Saya masih tetap hidup dalam kegelisahan, keluarga saya juga tidak baik,
saya tidak tenang, tidak bahagia. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau begitu engkau temui lagi bos engkau dan minta kurangi menjadi 3 dirham. Jadi dari 5 menjadi 4, tak ada pengaruh. 4 minta diturunkan menjadi 3 dirham saja. Setelah itu dilakukannya dan dia melapor kepada bosnya, dia minta dikurangi upahnya, cukup dia terima menjadi 3 dirham saja. Lalu setelah itu dipraktikkan beberapa bulan, maka dia merasakan ada suatu ketenangan. Istrinya mulai manut, mulai menurut, mulai menghormati, mulai menghargai. Anak-anaknya pun mulai menaruh sopan, disuruh beribadah pun tidak lagi membangkang. Maka dia merasakan perubahan di dalam dirinya. Dan dia merasa bahagia. Lalu dia ingin menyampaikan apa yang dia rasakan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kata dia kepada Imam Syafi'i, saya sudah mengalami perubahan yang signifikan. Luar biasa perubahan yang ada pada diri saya. Cuman saya ingin bertanya, rahasia apa sebetulnya yang terjadi dalam diri saya sehingga dengan pengurangan upah itu lalu saya memiliki ketenangan. Lalu dijawab dengan ringkas oleh Imam Syafi'i, begini Ananda, apa yang Ananda kerjakan selama ini lebih kecil daripada apa yang Anda terima. Artinya upah Anda lebih besar dibanding dengan pekerjaan yang Ananda lakukan. Artinya apa? Imam Syafi'i ingin mengatakan bahwa soal gaji, soal upah bukan hanya soal angka-angka. Soal pendapatan bukan hanya soal angka-angka, tetapi juga soal keberkahan. Kadang-kadang absen kita, kadang-kadang kehadiran kita luput dari rekaman duniawi, tetapi tidak luput dari rekaman ukhrawi. Oleh karena itu, mari kita pahami bahwa kehadiran kita bekerja adalah kehadiran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghasilan yang kita peroleh untuk di jalan Allah dan untuk berjuang untuk agama Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.